Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan adik-adikku semua yang berbahagia. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Dea Cynthia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merupakan putra dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Haran bin Azhar. Pada waktu itu, Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah dari negeri Babil ke negeri Syams. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah di negeri Sodom. Kaum Sodom hidup dalam kemaksiatan. Mereka melakukan perbuatan buruk seperti mencuri, merampok, dan lebih parahnya lagi, mereka menyukai sesama jenis. Kaum laki-laki menyukai laki-laki dan kaum perempuan menyukai sesamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Lutan idz qala liqaumihi. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahisha. Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari kaum-kaum sebelum kamu. A'innakum lata'tuna rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Fama kana jawaba qaumi. Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, alla an qalu tina bi'adabillah in kunta minas shadiqin. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 28 dan 29. Baik adik-adikku sekalian, pada suatu hari ada 3 tamu lelaki tampan yang datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Sudah menjadi kebiasaan kaum Sodom untuk merampas dan merebut lelaki tampan dan perkasa untuk dijamah. Nabi Lut alaihissalam khawatir jika ketiga tamunya nanti mengalami nasib tragis itu. Tidak lama kemudian, datanglah berbondong-bondong penduduk negeri Sodom ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka berdiri di depan rumah Nabi Lut alaihissalam yang tertutup rapat. Mereka berteriak-teriak agar Nabi Lut alaihissalam menyerahkan ketiga tamunya itu. Nabi Lut alaihissalam heran sebab tidak seorang pun yang mengetahui adanya tamu yang datang ke rumahnya. Tentu saja pasti ada yang menjadi pengkhianat di dalam keluarganya. Nabi Lut alaihissalam berkata, wahai kaumku, janganlah tamuku ini kau minta. Biarkan anak-anak perempuanku yang kuberikan. Kaum Sodom menjawab,
"Wahai Lut, kau sudah tahu maksud kami. Kami tidak menyukai perempuan. Kami hanya menghendaki laki-laki saja." Dengan sabar, Nabi Lut alaihissalam memberikan nasihat kepada mereka bahwa tindakan itu tercela. Tetapi kaumnya tidak peduli. Mereka menuntut agar Nabi Lut alaihissalam menyerahkan tamunya. Di saat yang genting itu, ketiga pemuda tampan tadi berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, "Wahai Lut, sebenarnya kami ini malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangkanlah hatimu, mereka tidak akan menyakiti kamu. Jika hari sudah malam, maka keluarlah dari negeri ini bersama keluargamu, dan janganlah kalian menengok ke belakang, maka kalian akan selamat. Kecuali istri engkau sendiri, maka ia akan ditimpa sebagaimana mereka. Sesungguhnya datangnya azab itu di waktu pagi." Quran Surat Hud ayat 81. Sesuai yang disampaikan oleh malaikat, Nabi Lut alaihissalam beserta orang-orang yang beriman pergi meninggalkan negeri Sodom di akhir malam, kecuali istrinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa'a amruna, maka tatkala datang azab kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan negeri Lut yang di atas kami balikkan ke bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surat Hud ayat 82. Demikian negeri Nabi Lut alaihissalam dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihissalam beserta orang-orang yang beriman selamat. Mereka menetap di tempat lain dan hidup dengan peradaban baru. Baik adik-adikku sekalian, kesimpulannya, di zaman Nabi Lut alaihissalam terjadi perbuatan yang keji, yaitu laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Berulang-ulang kali Nabi Lut alaihissalam memberikan nasihat kepada mereka dengan mengancam azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka menantang azab dari Allah dengan berkata, "Cobalah datangkan azab dari Tuhanmu itu jika kamu termasuk orang yang benar." Sebelum datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut alaihissalam beserta orang-orang yang beriman telah meninggalkan negeri Sodom, kecuali istrinya, karena dia termasuk orang yang durhaka. Adapun hikmah dalam kisah Nabi Lut alaihissalam, yaitu jangan pernah mempertuhankan hawa nafsu, karena itu akan mematikan hati. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Dan seorang suami tidak dapat menolong istrinya yang berbuat dosa. Baik adik-adikku sekalian, demikian kisah Nabi Lut alaihissalam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Jalan-jalan ke Balikpapan, tidak lupa membeli teri. Mohon maaf atas kehilafan. Lain waktu berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah, waridho inayah.